sama jamaah, kasih kepercayaan seperti dapat ridhonya Allah, seperti dikasih jalan gitu. Ini jalan yang baik mungkin buat kita berdua. Akhirnya terjadi buka travel ya, dari awal mulanya klub Mugi tadi itu. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama kita di Ruang Podcast Bahagia bersama Catur Travel. Senang sekali hari ini bisa kembali hadir di Ruang Podcast Bahagia bersama pasangan yang inspiratif, agen resmi Catur Travel dari Tuban, yang insya Allah akan membersamai banyak jamaah menuju Baitullah. Nah, hari ini kita akan mengobrol santai ya tentang perjalanan mereka nih. Bagaimana awal mereka mengenal Catur Travel dan bagaimana mereka mensyiarkan di tengah masyarakat dan mendampingi para jamaah. Tanpa berlama lagi, sudah hadir di antara kita hari ini Bapak Muhammad Ali Alkaf dan Ibu Aisyah Segraf Al-Jufri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kayaknya seneng banget nih hari ini. Iya, bersama gembira sih. Oke. Nih, biar kita kenal sama Sobat Catur semua nih, nggak Abah Umi, boleh diperkenalkan terlebih dahulu kepada Sobat Catur nih semua. Boleh, Abah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini suatu penghormatan bagi kita bisa hadir di acara Podcast Bahagia bersama Catur. Oh ya, nama saya Muhammad Ali Alkaf, biasa dipanggil Bang Mu. Saya agen resmi dari Catur Travel Tuban. Di antara kita juga ada Ibu, boleh Ibu? Saya Aisyah Segraf Al-Jufri, istri dari Bang Mo, biasa dipanggil Kak Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Kak Ica nih, kita langsung aja nih. Coba nih Kak Ica, boleh nggak diceritakan sedikit awal mula nih, ya awal mula mengenal Catur sampai akhirnya bergabung menjadi agen resmi Catur Travel. Masya Allah, ini Bang Mo yang menjawab. Beliau yang pertama kali. Boleh, Bapak. Kita itu dari kecil sampai dewasa tidak ada cita-cita bikin travel. Travel umroh ini loh. Soalnya kita tidak ada background dari kiai, ulama atau tokoh masyarakat. Kita ini dari yang berbeda. Ya, kita dari klub Mugi. Berawal dari situ. Ya. Kita sering touring ke Batu, ke Jogja. Terus kebetulan kita itu touring ke Semarang. Oh, ke Semarang. Iya, ke Semarang. Kita rest untuk sholat. Habis sholat kita ngobrol-ngobrol santai. Bersama Ibu ini? Bukan. Oh, bersama cowok-cowok semua, teman-teman. Oh, klubnya tadi. Klub ya. motor besar ya. Habis sholat ngobrol-ngobrol santai gitu. Terus itu masjid, kalau tidak salah Masjid Akbar ya. Oke. Ada Ka'bah besar. Ya. Masya Allah. Kita ngobrol-ngobrol santai sama, yuk kapan-kapan touring yuk ke Mekah, ke Madinah. Sama guyon-guyonan gitu lah. Iya. Terus sampai beralih yuk kita umroh bareng gitu. Akhirnya oke gitu ya. Terus kita orang sampai di rumah. Biasa kan. Jadi percaya nggak percaya ya. Kalau kita lihat TikTok, Instagram, Facebook. Oh, kalau kita pikiran sesuatu pasti TikTok kita tahu. Ya. Benar. Percaya nggak percaya Ya, gitu. Betul. Kita waktu itu scroll IG. Kalau ada paket murah. Ya. 17 juta 13 hari. Oh iya. Tak screenshot, tak kirim di grup. Banyak yang oke ikut. Saya ikut berdua sama istri, sama keluarga. Akhirnya terbentuklah. Tapi bukan kerja travel, umroh bareng ya. Umroh bersama awalnya. Umroh bersama ya. Jadi kita enggak ambil cuan sedikit pun. Iya, umroh bersama. Sampai dapat sekitar 47 orang. Masya Allah, langsung 47. Itu klub ya? Dari klub, terus saya share ke teman-teman sekolah, SMP, SMA gitu. Banyak yang ikut. Sampai 47.
Akhirnya kita juga bantu bikin paspor, bikin otodidak kita ini. Ya, otodidak sampai alhamdulillah sampai mau keberangkatan itu ada ibu-ibu. Ada keberangkatan lagi kapan saya mau daftar. Langsung seperti itu ya, tanpa ini agen nggak atau apa gitu nggih, langsung. Iya, langsung. Sampai kita mau jawab bingung. Nggih. Iya. Kapan mau berangkat atau kita umroh bareng-bareng, enggak travel umroh? Bentar Bu, nanti kalau kita pulang aja kita pikirkan ya. Terus sampai sana pulang, alhamdulillah ada aja yang daftar. Akhirnya Continue terus nih. Continue ya. Kita enggak ada feeling ke buka travel, enggak. Seperti dikasih kepercayaan sama jamaah, kasih kepercayaan seperti dapat ridhonya Allah, seperti dikasih jalan gitu. Ini jalan yang baik mungkin buat kita berdua. Akhirnya terjadi buka travel ya, dari awal mulanya klub Mugi tadi itu yang niatnya cuma berangkat bersama jadi awalnya unik. Masya Allah ya, tanpa disadari. Iya, Masya Allah ya itu tadi. Gitu. Masya Allah, dari sebuah grup teman-teman menjadilah sebuah silaturahmi ya, yang secara kontinu. Untuk ibu nih, biasanya itu kan orang itu butuh keyakinan nih sebelum bergabung. Nah, waktu itu apa yang paling membuat ibu merasa ini travel yang amanah dan ini serius ini? Pripun? Kalau Kak Ica menyampaikan ke jamaah itu apa adanya saja, nggak ada yang Kak Ica tutup-tutupi atau bagaimana, pokoknya tulus saya menyampaikan. Siar tadi itu saya sampaikan kalau saya ini program travelnya seperti ini, begini saya Kak Ica sampaikannya apa adanya, sehingga jamaah itu tadi merasakan kalau Kak Ica ini tadi apa adanya tadi itu, sehingga percaya mereka sama Kak Ica dan Mbak Mu itu tadi mencoba untuk tulus, bukan mencoba, berusaha tulus ke jamaah tadi, karena Kak Ica itu menganggap ini kerja sama Allah. Saya ini menganggap diri saya itu kerja sama Allah, bukan saya travel ini semata untuk mencari keuntungan di sini, tapi bekerja sama Allah. Saya mengabdi sama tamu-tamunya Allah, sehingga tamu-tamunya Allah tuh merasakan kalau ke sana itu tadi dilayani, dihormati, dilayani sebaik mungkin lah gitu. Pokoknya menyampaikannya ke jamaah itu apa adanya sudah yang saya Kak Ica sampaikan ke jamaah. Oh, seperti Masya Allah. Nah, tadi nih Umi belum kita dijelaskan nggih, bagaimana nih Abah sama Umi bisa bertemu Catur Travel nih? Bagaimana nih dari sebuah klub tadi ya, yang akhirnya langsung beruntun pendaftaran kok bisa menetapkan diri untuk memilih Catur Travel? Pripun? Jadi ya kita berpikir secara ringan aja ya. Kalau sekarang kan banyak warung-warung, kita ibaratkan travel itu warung ya, rumah makan ya. Jadi banyak warung-warung menyediakan berbagai macaman makanan ya. Ada nasi Padang, ada nasi Sunda, ada pecel, ada rawon, soto. Nah, di Catur Travel ini kayak rest area. Jadi kayak food court. Jadi kita masuk itu semua ada. Banyak pilihan. Pilihan ya. Jadi tidak perlu kemana-mana. Ya. Mau paket murah ada, paket reguler ada, yang promo ada, bahkan yang privat ada. Iya. Masya Allah, semua tercukupi. Tidak perlu ke travel kemana-mana. Di Catur ini semua ada. Awalnya nih Abah tahu bahwasanya Catur Travel ini dari sosmed kah, atau dari temen kah, atau pripun ini? Kita taunya dari sosmed. Oh, sosial media. Dari sosmed, di live-nya TikTok itu Bamu sering memperhatikan Catur. Subhanallah kan kalau sudah sering melihat itu FYP terus ya, muncul terus sehingga Kak Ica sama Bamu itu waktu itu Bamu 1 bulan sebelum kita daftar di Catur itu umroh beliau umroh. Kak Ica suruh tawaf sunnah untuk minta petunjuk sama Allah, apakah pilihan yang kita pilih ini nanti yang terbaik buat kita, yang bisa membuat kita itu semakin mencintai kerja kita, mencintai jamaah itu tadi, mencukupi tadi itu ya, minta petunjuk sama Allah sehingga dimantapkan terus sehingga langsung ke sini daftar sebagai agen resminya Catur ya, alhamdulillah. Masya Allah. Masuk ke sini
tambah yakin. Masya Allah, fasilitasnya luar biasa. Masya Allah. Nah nih Ibu nih, kalau Ibu sendiri nih bagaimana perjalanan yang akhirnya ikut mendukung dan bertahan bersama Catur Travel saat ini? Yang Kak Ica dukungan itu tadi Kak Ica minta sama Allah ya, minta sama Allah, Bang Mo, saya minta keyakinan sama Allah, diyakinkan untuk tidak salah pilih travel ini tadi, karena kan saya takut ya, karena banyak travel yang belum provider, walaupun namanya sudah besar tapi belum provider. Alhamdulillahnya di Catur ini sudah provider ya, sudah resmi semua, izin umrohnya, izin hajinya, dan sudah provider tadi itu. Tinggal Kak Ica minta sama Allah, sama Bang Mo di tawaf sunnah tadi itu, minta dimantapkan tadi, memilih Catur dan daftar Pak ya. iya ini alhamdulillah yakin, mantap, dan sampai sekarang yakin di Catur ya, insya Allah selamanya lah di sana. Mantap ya, insya Allah. Oke. Nah selama Ibu sama Bapak nih jadi agen nih, fasilitas atau support apa sih yang Catur berikan kepada agen resmi Catur Travel? Mungkin dari segi pelatihan atau segi apa boleh diceritakan? Kalau yang Kak Ica rasakan ya, pertama itu guyup. Catur ini sepertinya bersatu, merasakan kekeluargaan gitu ya, menaungi gitu loh ya, apalagi luar biasa menganggap kita itu semua itu keluarganya gitu loh. Terus dapat bimbingan arahan-arahan bagaimana kita meyakinkan ke jamaah seperti apa, bagaimananya. Terus untuk rewardnya orangnya royal, masya Allah luar biasa. Seneng lah pokoknya, sangat banyak difasilitasi untuk itu, untuk agennya. Fasilitas sudah memenuhi. Iya, sudah memenuhi. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih Ibu nih, metode syiar versi Ibu nih seperti apa nih saat ini? Kak Ica ini belum pernah iklan-iklan ya, belum pernah, nggak sampai iklan-iklan ya, tapi dari mulut ke mulut. Oh, pertama dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ya, karena jamaah itu merasakan apa yang kita berikan tadi, sehingga jamaah itu Repeat order. iya, kebanyakan seperti itu. Yang sudah pernah ikut ke Kak Ica sama Bang Mo ini daftar lagi untuk bulan depan, daftar bukan tahun depan, untuk daftar lagi. Keluarganya. Iya, karena tadi merasakan tulus menyampaikan, melayaninya, menganggap Kak Ica tadi itu bekerja sama Allah yang wajib. Saya hormati nih para tamu-tamunya Allah. Walaupun di rumah biasa melayani, di sini saya melayani ya, melayani tamunya Allah gitu. Berarti amanah nggih. Berarti Harus Kak itu, Ica amanah ini membimbing mereka dari sebelum keberangkatan hingga balik lagi sampai Indonesia. Yang akhirnya mereka bisa repeat order gitu Kak Ica nih. Nah, kalau tantangan ini berbicara terkait jamaah nih, pasti itu kan ada tantangannya nih Bapak Ibu nggih. Nah, tantangan seperti apa nih yang pernah dirasakan ketika membersamai jamaah itu tadi? Untuk tantangan yang berat itu belum ada, jangan sampai kalau bisa ya. Alhamdulillah dikasih kepercayaan selalu ya, dipertemukan dengan orang-orang baik. Tapi ada yang mungkin beberapa yang kurang percaya, yang kurang percaya dari penyampaiannya Kak Ica, atau kurang gimana, atau bagaimana mereka kurang percaya ya. Kak Ica sampaikannya apa adanya, sehingga mereka itu Kak Ica berusaha memberikan kepercayaan kepada jamaah dengan memberikan kekuatan bahwa Catur ini amanah, dan insya Allah kita aman melayaninya itu tadi. Alhamdulillah. Nggih. Nah, ini selanjutnya nih Umi nggih. Pasti ada selama menjadi agen nggih, itu pasti banyak cerita terkait jamaah ya, jamaah yang membekas nggih. Mungkin punya cerita tersendiri gitu nggih. Boleh nggak nih diceritakan salah satu pengalaman jamaah yang paling mengharukan ketika mendaftar umroh bersama jenengan? Ada jamaahnya Kak Ica yang sudah sepuh ya, sudah agak tua ya sebetulnya ya, belum tua banget ya, 60 ke atas ya. Beliau ini reuni sekolah, reuni sekolah SMA, orang biasa ya. Orang biasa gitu. Terus dia bertemu dengan teman SMA-nya, ngobrol itu, sehingga dia itu diberangkatkan umroh sama teman SMA-nya itu. Dari situ itu dia cerita sambil menangis. Saya seperti tidak menyangka kalau saya itu bisa ziarah ke Baitullah. Iya. Itu nggak mungkin gitu loh. Sampai merinding itu. Iya. Bayangkan teman SMA reuni yang nggak pernah ketemu memberikan rezeki tadi ke Baitullah, sampai di Jeddah itu beliau itu langsung menangis sujud syukur
sujud syukur langsung mencium bandaranya Jeddah. Ini baru sampai di Mekah baru sampai di Jeddah, belum sampai di Mekahnya. Beliau sudah luar biasa. Itu yang berkesan buat Kak Ica ya sampai sekarang. Nah, untuk selanjutnya nih, kita kan saat ini itu memasuki kondisi ekonomi global, dan memang sekarang itu sedang memasuki tantangan terbesar. Nah, termasuk biaya umroh yang ikut mengalami penyesuaian. Nah, pesan dari jenengan sendiri apa yang jenengan rasakan nih ketika apakah sekarang itu susah untuk mendapatkan jamaah atau pripun ini? Sedikit susah ya, karena memang keadaan seperti ini ya, nggak menyalahkan ya. Lagi stok orang-orang itu. Penyesuaiannya, Iya. Kak Ica meyakinkannya dengan apa? Prasangka baik sama Allah. Prasangka baik sama Allah, husnudzon sama Allah. Hadirkan keyakinan baik sama Allah, minta kita selalu diundang ke sana, minta selalu untuk ke Baitullah, karena rugi kalau kita tidak sampai tahu Baitullah. Dalam sekali seumur hidup, mata ini wajib dibuat memandang Baitullah, bukan wajib tapi usahakan kita ke Baitullah. Sekali seumur hidup usahakan kita ke Baitullah, karena rugi kalau kita tidak sampai ke Baitullah. Rugi besar itu. Kak Ica meyakinkan, berprasangka baik sama Allah, yakin bahwa Allah akan mengundang kita. Mau itu mampu, tidak mampu, insya Allah Allah mampukan. Kalau Allah sudah mengundang kita, insya Allah diberangkatkan sama Allah. Nah, bagaimana nih Umi juga kalau ketemu jamaah yang ragu nih, maju mundur pripun ini Umi? Banyak ya yang seperti itu ya. Itu tadi niat kita ke Baitullah itu jangan sampai pupus, jangan sampai hilang. Terus hadirkan hati kita itu, terus hadirkan untuk ke Baitullah, karena kita itu perlu untuk ke sana, itu perlu karena kita butuh untuk bekal akhirat kita. Kalau kita selalu mengejar dunia, rugi, nanti kita ke sananya rugi, karena kita masih dikasih umur sama Allah, masih dikasih rezeki, gunakan rezeki itu ke Baitullah. Jangan sampai tidak ada hati kecil kita ini untuk tidak ke Baitullah, jangan sampai itu rugi besar. Oh, Masya Allah. Nah nih, untuk Bapak nih punya pertanyaan. Mungkin terakhir pesan dan kesan ini untuk Sobat Catur semuanya, boleh untuk di... Ini bukan kesan dan kesan, tapi himbauan ya. Kalau kita sudah dimampukan Allah, sebelum kita memakai kain ihram, jangan sampai kita dipakaikan kain kafan. Eman kalau gitu. Harus coba ke Baitullah ya. Sekali-kali harus wajib, terutama yang sudah dimampukan ya. Nih Sobat Catur, terutama yang sudah dimampukan, jangan lupa untuk memenuhi panggilan Allah. Ini kata Bapak. Nah, sekarang kata Ibu nih ke Sobat Catur semua, bagaimana nih kesan dan pesan untuk mereka semua? Untuk pesan dan kesannya, Kak Ica berharap semuanya umat muslim dimanapun kalian semua berada, semoga ditakdirkan sama Allah untuk bisa ziarah ke Mekah Madinah. Tanamkan, kuatkan iman untuk bisa ziarah ke sana. Hadirkan selalu Allah, hadirkan selalu Rasulullah untuk kita selalu bisa ziarah ke Baitullah, ke makam Rasulullah juga. Jangan sampai tidak ke sana ya. Masya Allah, harus ke sana. Sekali seumur hidup kita harus ke sana. Nah, sekali seumur hidup kita harus merasakan untuk beribadah di tanah suci ya Sobat Catur semua. Nah, boleh nih untuk Bapak bisa ngasih memberitahukan nih ke Sobat Catur semua nomor telepon mungkin sama alamat agar Sobat Catur yang di Tuban dan sekitarnya boleh banget nih untuk mampir dan menghubungi Bapak dan Ibu. Boleh banget. Monggo. Bagi sahabat Catur yang mau umroh maupun haji, silahkan hubungi saya, Bang Muh atau Kak Ica di alamat Jalan Pemuda nomor 58. Nomor telepon 0812 3000 4000. TikToknya Kak Ica di follow ya. I Catur Tuban. Nah, jangan lupa untuk chat ya di nomor berikut Sobat Catur semua yang ada di Tuban dan sekitarnya, dan boleh banget untuk follow akun TikTok dari Kak Ica sendiri. Nah, Kak Ica, ini boleh nggak Kak Ica boleh ngasih statement closingnya di Sobat Catur semua? Mungkin ada doa atau enggak? Di sini Kak Ica ingin mendoakan semuanya umat muslim dimanapun berada,
Semoga Allah izinkan kita semua ziarah Makkah Madinah sekeluarga dengan sebaik-baik kondisi, insyaallah datang dalam keadaan berhaji maupun berumrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jismi wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afan 'inda al hisab wa amana min al adzab wa nasiban min al jinnah warzuqni nadhara biwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna qabuli du'a ya Rabb. Masya Allah, luar biasa sekali ya Sobat Catur semua, cerita inspiratif dari Bapak dan Ibu ini. Nah, semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk sahabat semuanya bahwa perjalanan menuju Baitullah bukan hanya tentang mampu secara materi, tapi ini tentang keyakinan, niat dan ikhtiar juga. Nah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir jauh-jauh dari Tuban nih untuk menyempatkan waktunya podcast bersama Ruang Podcast Bahagia di Catur Travel. Semoga semakin banyak jamaah Amin. yang Allah mudahkan berangkat umroh bersama Catur Travel. Baik, saya selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Catur Umroh keluarga bahagia, haji bersama yang tercinta, dengan Catur pasti berangkat. Amin.